Assalamualaikum kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan bercerita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah tidak pernah bersumpah atas nama kedua orang tuanya sebelum ia bersumpah untukku. Sungguh aku menyaksikan sendiri Rasulullah bersabda saat perang Uhud, "Wahai Sa'ad, panahlah demi bapak dan ibuku." Terang Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana tercatat dalam kitab Syiar A'lami Nubala. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Sa'ad pernah berkata, "Aku adalah muslim pertama yang memanah kaum musyrik dengan panah." Begitulah sekelumit pengakuan Sa'ad bin Malik bin Uhaib al-Zuhri yang lebih dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas adalah nama panggilan dari Malik, ayahnya Sa'ad. Sebelum masuk Islam, Sa'ad dikenal sebagai pemuda yang gagah berani dan jago memanah. Keahlian yang saat itu jarang dimiliki oleh bangsa Arab. Syamsuddin Al-Zahabi mencatat bahwa Sa'ad masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Sa'ad berperawakan kekar, agak pendek, berwatak keras, pandai menulis, dan berkulit gelap. Jelas Aisyah binti Sa'ad mendeskripsikan ayahnya sebagaimana dikutip dalam Tabaqat Al-Kubra. Nasab Sa'ad dari pihak ayah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yang keempat, yaitu Kilab bin Murrah, yang dari garis Nabi Muhammad adalah kakek yang kelima. Jadi secara nasab dari jalur ayah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Nabi Muhammad SAW. Begitupun bila dilihat dari jalur ibu Nabi Muhammad SAW, Aminah binti Wahab bin Zuhra bertemu dengan kakek Sa'ad bernama Wuhaib bin Zuhra. Sedangkan ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah, berasal dari suku Bani Umayyah yang bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Nasab Rasulullah pada kakek pertama Abdul Manaf bin Qusay. Atas dasar nasab ini, Rasulullah SAW memuliakan kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul pun bersabda, 'Ini adalah pamanku.' Maka patutlah seorang bangga dengan pamannya." Meski berwatak agak keras, Sa'ad yang kala itu termasuk as-sabiqunal awwalun adalah sosok anak yang amat menyayangi ibunya. Begitupun ibunya bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah, merupakan hartawan dan disegani oleh masyarakat Makkah. Ketika mengetahui putranya yang amat dicintainya itu masuk Islam, Hamnah yang taat terhadap ajaran nenek moyangnya begitu terpukul dan langsung mau makan agar Sa'ad bisa kembali ke ajaran semula menyembah berhala. Disinilah pertama kali keimanan Sa'ad diuji, namun karena sudah meyakini pilihan hidupnya dengan tegas, Sa'ad berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, demi Allah, meskipun engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu untuk memaksaku meninggalkan keyakinanku, aku tidak akan meninggalkan agamaku selamanya." Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim bab keutamaan sahabat menjelaskan bahwa peristiwa Sa'ad bersama ibunya di atas diabadikan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-31 hingga ayat ke-15. Sa'ad tidak pernah absen dalam peperangan-peperangan yang diikuti Rasulullah SAW, mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seterusnya. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, kisah heroisme Sa'ad tidak berhenti. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, Sa'ad dipercaya sebagai komandan pasukan dalam ekspedisi menuju Persia pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Qadisiyah. Berkat komando Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan Muslim berhasil memasuki istana Qusra dan menaklukkan sebagian wilayah Persia termasuk Madain. Dalam peran politik, Sa'ad bin Abi Waqqas dipercaya oleh Umar bin Khattab sebagai salah satu di antara 6 sahabat yang diberi wewenang dalam menentukan khalifah pengganti Umar, yang kemudian menghasilkan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Sa'ad juga dikenal sebagai salah satu pendiri kota Kufah
pada tahun ke-17 Hijriah atau 638 Masehi. Selain dikenal sebagai prajurit dan komandan yang gagah berani, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan figur intelektual yang meriwayatkan banyak hadis. Riwayat Sa'ad dapat mudah ditemukan dalam berbagai kitab-kitab hadis muktabar seperti Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan berbagai kitab hadis lainnya. Pasca Utsman bin Affan wafat terbunuh sebagai khalifah, yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas menjauhi dunia politik agar tidak terlibat dalam fitnah di antara para sahabat. Dia juga tidak turut berperang dalam kubu Ali ataupun Muawiyah, akan tetapi dia lebih memilih untuk tinggal di Madinah yang berada jauh dari tempat terjadinya kerusuhan tersebut. Dia menjadi gubernur di sana. Ketika hari kematiannya datang, dia sempat berkata, "Aku mempunyai jubah yang terbuat dari bulu. Ketika menghadapi pasukan kaum musyrikin pada peperangan Badar, aku mengenakan jubah tersebut. Sesungguhnya aku ingin bertemu Allah dengan menggunakan jubah tersebut. Karenanya, kapanilah aku dengan jubah itu bila aku meninggal." Pada pagi hari tahun ke-55 Hijriah, kaum muslimin melayat Sa'ad. Mereka memakamkannya di Baqi, di samping kuburan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummahatul Mukminin, ikut mendoakannya. Mereka semua menangis terseduh-seduh karena sang pelempar jitu dan pemilik doa yang selalu terkabul itu telah meninggalkan dunia. Semoga Sa'ad dapat sampai ke surga-surga Allah serta dapat meraih keridhaan dan ampunannya. Kini yang tersisa hanyalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lemparkanlah anak panah ini, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.